Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Irma Julia dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis intervensi individual. Jadi, intervensi individual ini merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli terapi yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah, tingkah laku, kualitas hidup, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya kita masuk kepada T-Group. Jadi, ini merupakan kasus yang dibuat untuk kelompok penelitian, sekelompok grup yang menjalani pelatihan. Kelompok ini terdiri dari 8-15 orang tanpa jabatan dan agenda formal. Tapi, hal ini mengecewakan bagi mereka yang mengharapkan bimbingan. Anggaran T-Group ini, yang pertama itu anggota kelompok dipercaya dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, umpan balik lengkap dan berurusan dengan aspek signifikan dari perilaku individu. Yang ketiga, kecemasan dapat memfasilitasi pelajar baru. Dan yang keempat, dapat mempelajari perbedaan budaya. Hasil dari T-Group ini, yang pertama, untuk diri sendiri, peningkatan kesadaran perasaan sendiri dan dampak sendiri orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perasaan lain dan dampaknya pada diri sendiri. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi internasional. Untuk peran, yang pertama yaitu peningkatan kesadaran aturan organisasi sendiri, perubahan sikap terhadap peran orang. Dan untuk organisasi, perbaikan organisasi melalui pelatihan kelompok. Yang selanjutnya kita masuk kepada coaching. Jadi coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia atau mereka memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Ciri-ciri dari coaching ini yaitu yang pertama, memulai diskusi atau pembahasan adalah coachnya. Dan yang kedua, berhubungan dengan mengajarkan sesuatu atau keterampilan ataupun tugas. Yang ketiga, tindakan bersifat positif dan korelatif. Yang keempat, coachnya bertugas memberikan instruksi, menangani apa dan bagaimana cara melakukan dan dilakukan. Dan yang terakhir, sasarannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya yaitu manfaat coaching. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki kinerja kelompok secara produktif. Yang kedua, agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Yang ketiga, membantu orang lain dalam melakukan pekerjaan dengan situasi yang lebih baik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada coach dan muridnya untuk mencari jalan melakukan sesuatu dengan baik. Yang kelima, membangun pengertian yang lebih antara coach dan muridnya, dan terakhir memperbaiki kinerja individual. Kapan akan melakukan coaching? Pada saat muncul suatu permasalahan yang harus dipecahkan, ada kesempatan untuk bertindak, seseorang datang kepada Anda untuk membahas suatu permasalahan atau situasi, dan selanjutnya bawahan melakukan sesuatu yang tidak benar, dan yang terakhir bawahan baru melakukan sesuatu dalam training. Yang selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah untuk melakukan coaching. Jadi langkah yang pertama yaitu menjelaskan kepentingan dan tujuan dari diskusi. Yang kedua, mendiskusikan dan menjelaskan situasi dengan detail. Yang ketiga, menyepakati hasil yang diharapkan. Yang keempat, mendiskusikan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, menyimpulkan tindakan yang harus diambil. Dan yang terakhir, tunjukkan kepercayaan dan keyakinan dan tentukan tanggal untuk follow up-nya. Yang selanjutnya itu hambatan dari coaching ini. Yang pertama itu kesalahpahaman, yang kedua menceramahi, yang ketiga waktu yang sempit, yang keempat tidak adanya perbaikan, yang kelima kehilangan arah, dan yang terakhir itu kegagalan.
Dan selanjutnya karakter seorang coach yang berkualitas. Jadi terdapat 6 karakter seseorang coach yang berkualitas. Yang pertama yaitu yakin akan kemampuan dan memahami ketidakmampuan diri sendiri. Yang kedua, coach tersebut percaya pada orang lain dan secara tulus ingin melihat mereka berhasil. Yang ketiga, tidak mencari popularitas. Yang keempat, empati. Yang kelima, kepekaan. Dan yang terakhir, kesabaran, mau meluangkan waktu untuk orang lain. Yang selanjutnya kita masuk kepada konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu tindakan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang yang dapat membantu untuk menyadari perilaku tersebut. Ciri-ciri dari konseling ini dimulai oleh karyawan, dilakukan saat ada masalah dan saat karyawan memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahannya ini biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap karyawan. Peran konseling ini dititik beratkan kepada pendengar. Konselor tidak memberikan solusi, tapi membantu karyawan dalam menentukan solusinya sendiri, dan sasarannya menyelesaikan masalah atau meringankan beban karyawan. Kapan akan melakukan konseling ini? Yang pertama, pada saat seorang memiliki masalah pribadi, pada saat seorang memiliki masalah dengan perilakunya, memiliki masalah dengan sikapnya, dan mengetahui alternatif solusi, tapi ragu untuk menentukan mana yang akan dipilih. Tanda-tanda karyawan yang bermasalah yaitu menunjukkan penurunan dalam berusaha, menjadi segan, sensitif, dan defensif, moodnya yang tidak baik, kebiasaannya berubah drastis, dan disiplinnya menurun. Perbedaan antara coaching dan konseling. Kalau coaching itu mengajarkan keterampilan atau tugas baru, menunjukkan apa dan bagaimana cara dilakukan, dan melakukan, fokus pada mengajarkan, memberikan solusi untuk permasalahan, sedangkan konseling mengubah sikap atau perilaku, meneliti sikap atau perilaku seseorang dengan orang tersebut, fokus pada mendengarkan, membantu orang untuk menentukan solusinya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.